waktu pralomba, saya lob itu, saya latih itu di hari Jumat. Di hari Jumat saya bawa, saya alhamdulillah mentok, itu mentok 2 kali. Saya pulang, nggak taunya sore malamnya itu kok sakit betinanya. Saya sakit, badannya kaku kayak kram kayak apa gitu. Nah, singkat cerita, Sabtu pagi ketika kita mengeluarkan burung, nggak taunya betinanya udah mati di dalam guponnya. Jadi hari Sabtu pagi itu mati. Makanya saya tidak melanjutkan lomba. Jadi hari Sabtu itu mati, tidak ikut lomba. Pralombanya jadi memang saya nggak lomba. Nggak ikut lomba ya? Gokil dia, memang keahlian dia memang seperti itu. Tapi kalau memang kejebak tinggi, ya pun jatuh. Burung sisa 6 ketemu burung Neng Kirana Adijaya, dia menangnya menang teknik. Baru final juga. Final itu ketemu Jenggot Naga ya, burung fenomenal luar biasa. Fenomenal juga. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Sekawan 04. Nah, di kesempatan video kali ini gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan juga dalam keadaan sehat. Nah, kali ini kita sedang silaturahmi ya di salah satu tim yang berada di Pesawaran, yaitu tim Mayor yang memiliki burung bernama Jenderal yang sukses merebutkan menjadi juara sejatinya lapak RL dengan total event akbar yaitu 250 juta rupiah. Lomba nasional terbesar kedua di Lampung ya. Dan si Jenderal ini berhasil menjuarai di event tersebut. Yang sekiranya penasaran, kita akan sepil burungnya seperti apa. Buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Sekawan 04. Gas terus! Nah, oke teman-teman, kali ini kita sudah bersama sang owner dari tim Mayor. Kita sekarang sudah bersama dengan Pak Mulyanto. Mungkin bisa dikenalkan lagi kepada teman-teman, ini lokasinya ada di mana dan juga nama timnya apa. Sebelumnya gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Monggo Pak, diperkenalkan dulu Pak nama timnya Pak. Baik. Untuk nama saya sendiri Mulyanto, saya owner atau pemilik dari tim Mayor, alamatnya di Gedung Tataan Pesawaran, Lampung. Oke, dan untuk Pak Mulyanto sendiri ini menggeluti dunia merpati ini sejak kapan sih Pak? Oke, kalau saya mulai bermain merpati ini mulai dari tahun 2013 akhir. 2013 ya. Akhir, udah termasuknya udah lama juga ya Pak ya? Namun saya mulai mendirikan kandang ini 2016. 2016. Iya, jadi saya 2013 akhir itu saya beli burung, nitip ke kawan, istilahnya saya belajar dulu lah main merpati itu seperti apa. Karena kalau nangani sendiri belum bisa. Nah, jadi selama 2013 sampai 2016 itu saya bukan merasa sudah cukup pintar ya, tapi saya merasa capek. Capek pulang kerja,
ke tempat kawan, belum istirahat tempat kawan. Jadi untuk manage waktu itu kurang pas untuk badan saya, jadi capek. Makanya saya berpikir ya udah deh, saya membuat kandang itu tahun 2016 pertengahan. Oke. Jadi mulai berdiri kandang ini. Oke, udah mulai berdiri dan alhamdulillahnya ini kali ini kita sudah selesai mengadakan event lomba akbar nih yang di Lampung, yang ini yang menurut saya terbesar kedua di Lampung ya, dengan total tabanas itu 250 juta rupiah. Betul. Dan alhamdulillah ini si jenderal ataupun merpati milik dari Pak Mulyanto ini menjuarai di event tersebut dan menjadi mungkin apa namanya, burungnya ini menjadi top performance lah waktu itu lah ya di lapak Raja Langit. Perasaannya seperti apa itu? Ya sangat luar biasa, Mas. Sangat luar biasa. Kalau dibilang ini mimpi, ya pengennya nggak pengen bangun lagi. pengennya ya kayak yang jelas itu luar biasa sekali, Mas. Nggak nyangka juga gitu. Dan mungkin ada persiapan khusus nggak sih Pak untuk kemarin waktu ada pralomba dan event akbar di lapak Raja Langit ini, Pak? Kalau persiapan khususnya tetap ada, semua player tetap ada perawatan khususnya. Ya kita memang siapkan maksimal untuk supaya badannya fit, segala macam ada, itu pasti ada. Oke, jadi waktu perjalanan di pralomba itu seperti apa Pak untuk perjalanan si jenderal sendiri? Oke. Kalau untuk jenderal pada saat pralomba dia tidak lomba, Mas, tidak ikut lomba. Jadi ceritanya begini, ini perjalanannya ini sangat dramatis dan mungkin kalau orang-orang pemain yang perfeksionis ataupun tim-tim besar, kemungkinan jenderal ini tidak ikut lomba juga di lomba utamanya, Mas. Jadi waktu pralomba saya latih itu di hari Jumat. Di hari Jumat saya bawa, saya alhamdulillah mentok 2 kali. Saya pulang, nggak taunya sore malamnya itu kok sakit betinanya. Saya sakit, badannya kaku kayak kram kayak apa gitu. Nah, singkat cerita, Sabtu pagi ketika kita mengeluarkan burung, nggak taunya betinanya udah mati di dalam guponnya. Jadi hari Sabtu pagi itu mati. Makanya saya tidak melanjutkan lomba. Jadi hari Sabtu itu mati, tidak ikut lomba. Pralombanya jadi memang saya nggak lomba. Nggak ikut lomba ya. Tapi emang burung dari hari Jumatnya itu posisi udah mentok 2 kali tadi ya. Iya, padahal waktu mau berangkat itu sehat walafiat itu betinanya. Iya. Pralomba tidak ikut, begitu waktu cabutan telur A di hari Senin malam Selasa, jenderal saya jodohin. Nah, saya jodohin dengan betina baru yang jelas ya. Iya, betina baru yang warnanya memang hampir menyerupai. Ya, saya jodohin. Begitu saya mulai lop lagi di hari Jumat lagi. Tapi di hari Jumat itu jenderal itu masih bingung dengan betinanya. Jadi ketika saya klepek, kalau belum melihat kepala betinanya, dia belum naik, Mas. Dia belum naik gitu. Jumat mentok, Sabtu pagi saya latih lagi mentok, saya coba daftarin, ternyata masih belum ngecun sama betinanya, masih nyari, begitu turun nyari dia jatuh di luar, di belakang. Oke, Sabtu selesai saya pulang, habis asar itu saya bingung mau ngapain di rumah nih. Udah iseng-iseng saya sama kawan ngomong, yuk kita mapanin jenderal betinanya balik lagi ke kolong. Mumpung masih jam segini, saya lihat waktu jam 5:05. Berangkatlah saya ke lapak Raja Langit ini. Ya itu yang berangkat joki saya, Jadi begitu maghrib dia pulang, saya tanya, gimana? Udah Mbak, udah mapan gitu kan. Udah mapan, udah jatuh di betina. Kerjanya sudah enak gitu kan. Itu kata dia dipentokin 3 kali. Nah, singkat cerita, Minggu pagi lop lagi enak, daftarin. Alhamdulillah mulus, nggak nyangka dapat podium 1. Berarti sempat agak ada problema sedikit lah untuk pelatihan perjalanan si jenderal ini ya Pak ya? Betul sekali, maka itu tadi saya bilang, kalau untuk ya orang yang perfeksionis mungkin dia tidak ikut lomba. Yang pertama,
pralomba dia sama aja tidak ke fisik. Tidak ke fisik. Iya. Waktu lomba utamanya jodohan baru. Jodohan baru. Dan hari Jumat pun, Sabtu pun masih belum ngecun dengan betinanya. Berarti nggak diikutin BUB juga ya? Nggak kepikiran untuk diikutin di BUB juga. Berarti langsung emang khusus di regulernya, karena itu agak maksa sedikit berarti ya. Iya, Oke. Dan untuk kinerjanya waktu di lomba utama itu seperti apa, Pak? Untuk si Jenderal sendiri? Kalau Jenderal itu memang banyak orang mengatakan istilahnya itu ACDC, Mas ya. ACDC, kalau bisa lah ya. Karakternya Jenderal. Jadi memang dia dari jam 10 dia itu udah minta moles tali pendek, tanggung, dia memang moles tali, memang skill dia memang, keahlian dia memang seperti itu. Tapi kalau memang kejebak tinggi, ya pun jatuh. Makanya waktu lomba utama kemarin, sisa burung 40, dia pun ngadu dari atas, ngadu dari atas. Ya masih manuver juga, enak, petik jatuh. Sisa 20 pun masih ngadu juga, masih ngadu. Terus burung sisa 11 dia buy, burung sisa 6 ketemu burung Neng Kirana Adijaya, dia menang teknik ya, menang teknik, moles tali menang teknik. Dia memang sudah mendominasi dari terbangnya. Terbangnya dia udah mendominasi, dia udah nakal, didorong terus. Makanya mungkin si Neng Kirana ini sudah ngeladenin terbangnya, itu mungkin sudah lelah, atau makanya dia tidak fokus lagi ke betina dia. Baru final itu ketemu Jenggot Naga ya, burung fenomenal luar biasa. Itu ngadu 3/4, memang terbangnya juga memang nakal juga dari fokusan sana. Begitu turun memang agak dia Jenderal ini malah ngesut duluan tuh. Ngesut duluan. Begitu mau masuk ring diberi sama Jenggot Naga, dia Jenderal nguber. Mungkin kalau prediksi saya mungkin agak kaget, makanya agak begini sedikit Jenggot Naganya. Jadi jebol patek, jebol patek bawah. Ya, kalau ngomongin CC ya jauh dong. Ya, itulah Jenderal. Untuk karakter Jenderal, ACDC serba bisa, untuk moles tali bisa, dia main tekniknya menurut saya sudah mateng ya, sudah mateng. Kalau memang harus ngadu tinggi ya dia manuver juga, itu ada di YouTube-nya, sampai juga kan ada tuh ngadu tinggi. Dan mungkin untuk lawan sendiri nih Pak, yang paling berkesan itu saat Jenderal itu bertemu dengan siapa gitu waktu lomba kemarin? Kalau untuk teknik paling berkesan ketemu dengan Neng Kirana, burung sisa 6 itu. Sama Neng Kirana? Iya. Oke. Mungkin sekarang boleh di-spill Pak, Jenderalnya seperti apa Pak? Boleh, saya ambil sebentar. Oke, siap. Oke teman-teman, ini Jenderal. Posisi sekarang dia masih ngerem ya, masih ngerem. Ini nggak sanggan lagi. Oke, ini di depan kita sekarang sudah ada Jenderalnya teman-teman ya. Jenderal dari tim Mayor. Oke, mungkin boleh silakan. Izin pegang ini Pak ya? Ya, silakan. Oke teman-teman, ini posisi lagi ngerem ya. Nah, kalau untuk warnanya sendiri, si Jenderal ini warnanya apa nih Pak? Kalau saya nyebutnya perumpung telampik ya. Perumpung telampik ya. Iya. Di ekornya juga ada putih, selip putihnya ya. Iya, selip putihnya. Untuk badan sih menurut saya sedang ya Pak ya, iya, untuk si Jenderal ini. Kalau untuk nama Jenderal sendiri dulu, yang ngasih nama siapa itu Pak? Saya sendiri yang ngasih nama, karena saya terinspirasi dengan sang Jenderal Legend. Oke, sang Jenderal ini untuk larnya ya teman-teman ya. Ini bulu fit ya Pak ya? Bulu fit, ya. Oke, bulu fit. Full ya? Full. Ya. Sebelahnya. Dan di bawah paruhnya ini ada putih-putihnya ini Pak ya? Seperti jenggot ya? Jenggot ya, betul. Oke, dan paruhnya warnanya hitam ya teman-teman ya. Matanya mata cilo. Untuk badannya kenyal banget ya Pak ya? Iya. Ngaret ini ya. Iya, Inilah sang Jenderal. Mungkin si Jenderal ini perjalanannya dulu masuk ke skuad ini seperti apa Pak? Mungkin saya kembalikan si Jenderal. Saya masukkan kurungan Mas. Oke, siap. Biar nyaman. Jadi Jenderal ini saya beli
Jadi waktu itu saya lupa tahun 2021 kalau nggak salah. Iya. Waktu itu saya lomba di kolongan lokal sini. Waktu itu saya mainin piyik saya. Nah, sebelum event itu kan dia ada pralombanya. Nah, piyik saya waktu itu juara di situ. Juara. Nah, pada saat event itu piyik saya ini ketemu sama jenderal ini. Ketemu sama jenderal, burung ngadu dari atas, ngadu. Jadi piyik saya ini kena bom lah, kena bom. Nah, terus burung ini nggak tuntas. Kalau nggak salah tinggal berapa, kalah gitu, bawahnya muter. Karena memang dulu jenderal ini kan over CC, Mas. Jenderal over CC? Over CC, CC bawahnya itu memang terlalu ngebom. Kadang turun itu sakit badannya, makanya dulu 4-5 kali, waktu masih baru sama saya, 4-5 kali terbang, dia balik ke kurungan pelepas. Mungkin karena badannya sakit, karena jatuhnya ini bener. Ya. Makanya waktu itu lomba itu, burung masih belasan kalau nggak salah itu dia ngebuang begini, ngebuang matah tengah dia, matah tengah gitu. Nah dia nggak podium. Nah karena saya suka ngelihat burung ini, ngelihat karakternya, terjadilah. Ya, makanya saya nego lah, saya nego. Alhamdulillah Mas, alhamdulillah boleh. Iya, boleh. Di take over ke tim Mayor. Iya, nah bisa sampai podium ke saya itu agak lama Mas, karena itu tadi over CC tadi. Makanya sempet dulu joki saya itu ngomong, Pak, kalau jenderal nggak bisa jadi player, karena kendalanya 4-5 kali terbangan dia sudah nggak mau terbang lagi, dia udah mencelok ke kurungan pelepas, badan sakit gitu kan. Nah terus ya saya tekunin sambil bertambahnya usia, ya dia lebih kontrol CC-nya juga ya lebih berkurang gitu. Nah makanya saya matengin tekniknya. Nah karena dia udah ngerti teknik, secara otomatis CC bawahnya berkurang Mas. Ya CC-nya tekniknya mateng, CC bawah berkurang, makanya bisa jadi player. Alhamdulillah dengan saya sudah sering podium. Sudah sering podium untuk si jenderal ya. Dan mungkin untuk usianya sendiri Pak, untuk sang jenderal ini kira-kira berapa kali rampasan ya Pak? 4 kali Mas. 4 kali rampasan? Iya, 4 kali rampasan. Oke. Jadi masuk ke skuad tim Mayor ini sudah statusnya udah menjadi player lah ya? Sudah player. Dan mungkin untuk jalurnya sendiri Pak, dari jenderal ini seperti apa Pak? Nah itu tadi Mas, sebenarnya jenderal itu kalau memang jam 12 atas kepala, dia los 1-2-nya itu sangat panjang dan memang sering kali ngenos duluan, jadi musuh atasnya rata-rata tinggal jauh.